Pasien IGD malam ini ternyata suami dan adik tiriku yang kecelakaan saat mau kabur selingkuh. Bukannya marah, aku menyelamatkan nyawa mereka, hanya untuk membuat mereka membayar setiap pengkhianatan dengan cara yang tak terbayangkan. Yuk komentar dulu dari mana aja kalian nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya biar kita bisa bongkar ceritanya bareng-bareng. Hujan deras mengguyur kota Semarang malam itu. Suara gemericik air yang menghantam jendela kaca instalasi gawat darurat, IGD, RS Gracia Medica seakan berlomba dengan bunyi monitor detak jantung yang konstan. Aku, Dr. Kalila, menyesap kopi hitam yang sudah dingin di Nurse Station. Jam dinding menunjukkan pukul 1.15 dini hari. Sebagai kepala IGD sekaligus pemilik yayasan rumah sakit ini, warisan tunggal dari mendiang ibu, aku sering mengambil shift malam bukan karena kekurangan dokter, tapi karena keheningan malam membantuku berpikir jernih. Setidaknya, itulah yang kupercaya sebelum malam ini. Dokter Kalila. Ambulans masuk. 2 korban kecelakaan lalu lintas dari jalur Gombel Lama. Mobil menabrak pembatas jalan dan terguling ke jurang dangkal. Teriakan Suster Yuni memecah lamunan. Aku langsung menegakkan badan, meletakkan gelas kopi, dan mengenakan sarung tangan lateks dengan gerakan otomatis yang sudah terlatih selama 10 tahun. Siapkan bed 1 dan 2 di ruang resusitasi. Panggil Dr. Handoko untuk standby di radiologi. Bagaimana kondisi vital? Korban pria, cedera kepala berat, kesadaran menurun. Korban wanita, patah tulang terbuka di kaki kanan, shock hipovolemik, lapor paramedis yang mendorong brankar masuk dengan tergesa. Pintu otomatis terbuka lebar. Bau amis darah bercampur bau besi dan hujan langsung menyergap hidungku. Aku berlari kecil menghampiri brankar pertama. Pak, bisa dengar saya? Teriakku sambil memeriksa respon pupil mata pasien pria yang wajahnya tertutup darah dan pecahan kaca. Tidak ada respon verbal. Hanya erangan pelan. Aku mengambil kasa untuk membersihkan darah yang menutupi dahi dan mata pasien guna, memeriksa refleks pupil lebih jelas. Saat aku menyeka lapisan darah kental di wajah itu, duniaku berhenti berputar. Detik itu juga, suara hiruk-pikuk IGD seolah menjadi senyap, hanya menyisakan denging panjang di telingaku. Wajah itu, hidung mancung itu, tahi lalat kecil di bawah dagu itu. Itu Elvan. Suamiku. Tanganku gemetar hebat hingga kasa yang kupegang hampir jatuh. Elvan pamit padaku tadi pagi untuk dinas luar kota ke Surabaya selama 3 hari. Dia bilang ada proyek pengadaan alat medis yang harus dia awasi. Kenapa dia ada di Semarang? Kenapa dia kecelakaan di jalur menuju kawasan villa di tengah malam buta? Dokter Kalila? Suster Yuni menyentuh bahuku, menyadarkanku dari syok. Dokter kenal pasien ini? Aku menelan ludah yang terasa seperti pasir. Profesionalismu diuji sampai ke titik nadir. Lakukan intubasi. Oksigen 100%. Pasang infus 2 jalur. Cepat. Perintahku dengan suara yang kutekan agar terdengar datar, meski dadaku rasanya mau meledak. Aku beralih ke brankar kedua. Korban wanita. Wajahnya pucat pasi, rambut panjangnya yang biasanya terawat kini kusut masai bercampur lumpur dan darah. Jantungku, yang tadi rasanya berhenti, kini berdegup begitu kencang hingga menyakitkan. Itu Mora. Adik tiriku. Mora yang katanya sedang sibuk menyusun tesis S2 di Yogyakarta. Mora yang biaya kuliah, apartemen, hingga gaya hidupnya sepenuhnya kutanggung karena ayah tiri kami, ayah kandungnya, sudah meninggal tanpa meninggalkan apa-apa. Kenapa suamiku dan adik tiriku ada di dalam satu mobil sport, yang aku tahu bukan mobil kami, di jalan sepi menuju arah villa pada jam 1 pagi? Kekacauan di ruang resusitasi berlanjut. Tim medis bekerja cekatan di bawah komandoku yang terasa robotik. Tubuhku bergerak melakukan prosedur medis. Memasang selang napas, menghentikan pendarahan, menjahit luka robek, tapi jiwaku melayang, mengamati semuanya dari sudut ruangan dengan tatapan kosong. Setelah kondisi keduanya stabil sementara menunggu jadwal operasi, Suster Yuni menghampiriku membawa sebuah tas kulit hitam pria, dan tas tangan wanita yang kotor oleh tanah. Dok, ini barang-barang pribadi pasien. Sesuai prosedur, harus didata dan diamankan. Karena tidak ada keluarga lain yang bisa dihubungi selain kontak darurat di HP mereka, yang ternyata nomor Dokter Kalila sendiri, saya serahkan ke dokter. Yuni tidak tahu.
Tidak ada satupun staf di rumah sakit ini yang tahu wajah suamiku atau adikku karena aku sangat menjaga privasi, dan mereka jarang berkunjung ke sini. Terima kasih, Yun. Taruh di meja kerjaku. Biar aku yang data, jawabku dingin. Begitu pintu ruang kerjaku tertutup, aku mengunci pintu. Tanganku yang masih gemetar meraih tas hitam milik Elvan. Tas ini asing. Aku belum pernah melihatnya memakai tas branded ini. Aku membukanya. Isi tas itu bukan baju ganti untuk dinas ke Surabaya. Benda pertama yang kutemukan adalah 2 tiket pesawat first class tujuan Singapura untuk penerbangan besok pagi. Atas nama Elvan dan Mora. Mataku memanas, tapi air mata tak kunjung keluar. Rasa sakit itu terlalu dalam untuk sekadar ditangisi. Aku merogoh lebih dalam. Ada sebuah map coklat tebal. Aku membuka map itu dan membacanya di bawah lampu meja yang remang. Itu adalah surat kuasa jual. Surat kuasa untuk menjual tanah dan bangunan RS Gracia Medica, rumah sakit warisan ibuku, tempat aku mengabdi siang malam, tempat ratusan karyawan menggantungkan hidup. Di bagian bawah surat itu, tertera tanda tanganku. Tanda tangan yang sangat mirip, tapi aku tahu pasti itu palsu. Di lembar berikutnya, ada dokumen pinjaman bank ilegal, rentenir kelas kakap, senilai 5 miliar rupiah dengan jaminan sertifikat rumah sakit ini. Tanggal jatuh temponya minggu depan. Aku beralih ke tas Mora. Di dalamnya, aku menemukan buku harian kecil dan sebuah alat tes kehamilan. Hasilnya, positif. Aku terduduk lemas di kursi kerjaku. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang merobek rongga dadaku dan menarik paksa jantungku keluar. Mereka bukan hanya berselingkuh. Mereka berencana kabur ke luar negeri besok pagi, meninggalkan aku dengan utang miliaran rupiah yang tidak pernah kubuat, dan sertifikat rumah sakit yang akan disita rentenir. Mereka berencana menghancurkan hidupku sampai ke akar-akarnya, lalu hidup bahagia di luar negeri dengan uang hasil kejahatan itu. Dan sekarang, 2 manusia iblis itu sedang terbaring di ruang resusitasi. Nyawa mereka ada di ujung jariku. Pintu ruang kerjaku diketuk keras. Dokter Kalila. Saturasi oksigen pasien pria menurun drastis. Ada pendarahan internal di rongga perut. Harus segera cito, operasi segera, laparotomi, teriak dokter jaga bedah dari luar. Aku menatap pintu itu dengan tatapan nyalang. Pikiranku yang gelap berbisik, biarkan saja. Tunda penanganannya 10 atau 15 menit. Bilang saja ruang operasi penuh. Bilang saja alat sedang steril. Biarkan dia mati. Itu karma. Itu hukuman Tuhan. Jika Elvan mati, utang-utang itu mungkin akan hangus atau setidaknya lebih mudah diurus sebagai sengketa kematian. Jika Mora mati, aib pengkhianatan ini terkubur. Aku bisa menjadi janda yang berduka, korban kecelakaan tragis. Bersih. Tidak ada yang tahu aku dikhianati. Tapi kemudian, aku melihat jas putihku yang tergantung di kapstok. Sumpah dokter yang kuucapkan 10 tahun lalu terngiang di kepala. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan. Aku menarik napas panjang, menghapus keringat dingin di pelipis, dan membuka pintu. Siapkan OK, operatie kamer, 1. Panggil dokter anestesi sekarang. Saya akan menjadi asisten operasi, kataku tegas. Suster Yuni menatapku bingung. Dokter mau ikut operasi? Dokter kelihatan pucat sekali. Apa tidak sebaiknya istirahat? Saya bilang siapkan. Bentakku, membuat Yuni terlonjak kaget. Ini pertama kalinya aku membentak staf. Aku berjalan menuju ruang ganti baju operasi. Di depan cermin wastafel, aku menatap bayanganku sendiri. Wajahku keras, mataku tidak lagi memancarkan kehangatan. Kalian tidak boleh mati, bisikku pada bayanganku di cermin. Kalian tidak boleh mati dengan mudah. Kematian adalah jalan keluar yang terlalu nikmat untuk pengkhianat seperti kalian. Aku akan menyelamatkan mereka. Aku akan menjahit luka mereka, menyambung tulang mereka, dan memastikan jantung mereka tetap berdetak. Bukan karena aku mencintai mereka. Bukan karena aku orang suci. Tapi karena aku ingin mereka hidup untuk melihat bagaimana aku menghancurkan mereka perlahan-lahan. Aku ingin mereka merasakan neraka di dunia, neraka yang akan kuciptakan khusus untuk mereka berdua. Operasi berlangsung selama 4 jam yang menyiksa. Aku berdiri di samping meja operasi, memegang suktion,
penyedot darah, menatap organ dalam suamiku yang terbuka. Dokter Pras, dokter bedah utama, bekerja dengan fokus menjahit limpa yang pecah. Darahnya banyak sekali, tekanan darah drop, seru Dokter Pras. Dokter Kalila, tolong loading cairan. Tanganku bergerak cekatan memasang kantong cairan infus baru, memompa masuk ke tubuh Elvan. Ironis sekali, tangan ini yang dulu membelai wajahnya saat dia tidur, tangan yang memasakkan sarapan untuknya setiap pagi, kini berjuang mati-matian menahan nyawanya agar tidak lepas. Setiap kali monitor berbunyi bip-bip-bip menandakan dia stabil, ada rasa kecewa sekaligus puas yang aneh di hatiku. Di ruang operasi sebelah, tim ortopedi sedang memasang pen pada kaki Mora. Aku mendapat laporan operasinya lancar, meski janin di kandungannya mengalami guncangan hebat namun, sialnya, masih bertahan. Pukul 5.30 pagi, operasi selesai. Elvan dan Mora dipindahkan ke ICU dalam kondisi koma induksi, sengaja ditidurkan agar otak dan tubuh beristirahat pasca trauma berat. Aku berdiri di antara dua ranjang ICU itu. Tirai pembatasku singkap. Mereka berbaring sejajar. Wajah Elvan bengkak dan penuh selang. Kaki Mora digantung dengan gips tebal. Ruangan itu dingin, hanya ada suara ventilator yang mendesis ritmis. Hus-klik, hus-klik. Aku mendekatkan wajahku ke telinga Elvan yang tidak sadarkan diri. Selamat pagi, sayang, bisikku lirih, suaraku sedingin es. Rencana liburan ke Singapuranya batal ya? Kamu sekarang milikku. Sepenuhnya milikku. Dan kamu tidak akan kemana-mana. Lalu aku beralih ke Mora. Kuusap rambutnya yang masih ada sisa darah kering. Tesis S2 kamu sepertinya harus cuti, Mora. Kamu akan belajar pelajaran kehidupan yang sesungguhnya mulai hari ini. Aku kembali ke ruang kerjaku. Matahari pagi mulai menembus celah tirai, tapi bagiku hari ini adalah awal dari malam yang panjang. Aku mengeluarkan HP Elvan dari tas hitamnya. HP itu retak layarnya, tapi masih menyala. Terkunci dengan sidik jari. Aku kembali ke ICU. Perawat jaga sedang keluar sebentar ke depo farmasi. Kesempatan emas. Aku meraih tangan kanan Elvan yang terkulai lemas, menempelkan ibu jarinya ke sensor HP. Klik. Terbuka. Aku langsung membuka aplikasi mobile banking. Saldonya fantastis. 3,5 miliar rupiah. Uang ini pasti hasil dari pinjaman rentenir yang belum sempat dia transfer ke rekening luar negeri, atau mungkin uang yayasan yang selama ini dia kuras sedikit demi sedikit tanpa sepengetahuanku. Tanpa membuang waktu, aku melakukan serangkaian transfer. Bukan ke rekening pribadiku, itu terlalu mudah dilacak dan bisa dituduh pencurian. Aku mentransfer uang itu ke rekening, dana abadi sosial, milik yayasan rumah sakit, rekening penampungan untuk donasi pasien tidak mampu yang auditnya sangat ketat dan legal. Di kolom berita transfer, aku mengetik, sumbangan pribadi Elvan Mora untuk pembangunan bangsal kelas 3. Konfirmasi. Masukkan PIN. Sial. PIN. Aku berpikir keras. Tanggal lahirnya? Salah. Tanggal pernikahan kami? Salah. Lalu aku teringat Mora. Tanggal lahir Mora? 25 April 01 berhasil. Transaksi diproses. Hatiku mencelos perih mengetahui dia menggunakan tanggal lahir adikku sebagai PIN, tapi senyum sinis terukir di bibirku. Dalam hitungan menit, saldo di rekening Elvan menjadi 0 rupiah. Aku tidak berhenti di situ. Aku membuka email dan cloud storage miliknya. Aku mengunduh semua bukti percakapan WhatsApp dia dengan Mora, bukti pemesanan hotel, bukti transfer judi online, dan draft surat pemalsuan aset. Aku mengirimkan semua data itu ke email terenkripsi milikku, lalu menghapus jejak pengiriman di HP Elvan. Terakhir, aku membuka aplikasi perpesanan. Aku memblokir nomor rentenir yang menerornya, lalu menghapus riwayat panggilannya. Aku meletakkan HP itu kembali ke nakas. Sekarang kamu miskin, Mas, gumamku sambil menatap monitor jantungnya. Dan ketika kamu bangun nanti, kamu akan sadar bahwa satu-satunya orang yang bisa menyelamatkanmu dari penjara dan kejaran rentenir hanyalah istri yang baru saja kamu hianati. Aku melangkah keluar ICU dengan kepala tegak. Lelah fisikku hilang entah kemana, digantikan oleh adrenalin pembalasan dendam. Permainan baru saja dimulai. Pagi itu, Rumah Sakit Gracia Medica belum sepenuhnya bangun,
Namun aku sudah berdiri tegak di depan pintu kaca otomatis unit perawatan intensif, ICU. Udara berbau antiseptik yang tajam, bau yang biasanya menenangkan bagiku, kini terasa seperti medan perang. Aku menempelkan pengumuman baru di pintu kaca tersebut. Kertas putih dengan tulisan merah menyala, dicetak tebal, isolasi ketat, strict isolation, risiko infeksi nosokomial tinggi. Dilarang menerima kunjungan tanpa izin tertulis dari Dr. Kalila. Di belakang meja nurse station, 3 perawat shift pagi menatapku dengan bingung. Kepala perawat, Nurse Ratna, memberanikan diri bertanya. Dr. Kalila, maaf, tapi bukankah kondisi pasien di bed 1 dan 2 sudah stabil pasca operasi semalam? Biasanya keluarga boleh masuk di jam besuk terbatas. Tanyanya hati-hati. Aku membalikkan badan, menatap mereka satu persatu dengan sorot mata yang tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Kalian lihat luka terbuka di kaki pasien wanita? Dan trauma abdomen pada pasien pria? Risiko sepsis sangat tinggi. Saya mendeteksi adanya potensi resistensi antibiotik. Saya tidak mau ada kontaminasi dari luar. Tidak ada pengunjung. Tidak ada bunga. Tidak ada buah tangan. Aku berhenti sejenak, lalu menambahkan perintah yang lebih krusial. Dan yang terpenting, tidak ada alat komunikasi. Sita semua ponsel mereka. Simpan di brankas ruangan saya. Alasan medisnya, gelombang elektromagnetik bisa mengganggu kalibrasi ventilator baru kita. Mengerti? Itu alasan yang mengada-ada. Ventilator zaman sekarang sudah anti-interferensi. Tapi di rumah sakit ini, akulah hukumnya. Para perawat itu mengangguk patuh, takut membantah pemilik yayasan. Satu lagi, Dok, sela perawat muda di ujung meja, wajahnya tampak cemas. Tadi subuh, security lobby melaporkan ada 2 orang pria berjaket kulit hitam memaksa masuk. Mereka mencari Pak Elvan. Wajah mereka menyeramkan, Dok. Mereka bilang urusan bisnis mendesak. Jantungku berdesir. Itu pasti debt collector. Anjing-anjing penjaga utang Elvan sudah mencium bau darah. Usir mereka, jawabku dingin. Bilang pada security, pasien dalam kondisi kritis dan tidak sadar. Kalau mereka memaksa, panggil polisi. Jangan sampai mereka tahu Elvan sudah siuman nanti. Jangan sampai ada informasi sekecil apapun bocor keluar pintu ini. Dengan memutus akses mereka ke dunia luar, aku menciptakan sebuah penjara steril. Di dalam kotak kaca ini, Elvan dan Mora adalah milikku. Mereka buta dan tuli terhadap dunia. Sementara aku adalah satu-satunya pembawa kabar yang akan kubentuk sesuai keinginanku. Bab 7, Sandiwara Istri Berbakti. Siang harinya, di bilik kaca nomor 1. Monitor tanda vital berbunyi ritmis. Bip, bip, bip. Aku duduk di kursi penunggu, menggenggam tangan Elvan yang dingin. Aku telah mengganti jas dokterku dengan pakaian kasual yang terlihat kusut, seolah-olah aku adalah istri yang tidak tidur semalaman karena menjaga suaminya. Kelopak mata Elvan bergetar. Perlahan, mata itu terbuka. Pupilnya mengecil saat terkena cahaya lampu neon. Dia mengerang pelan, rasa sakit pasca operasi mulai menyerang saraf-sarafnya. Mas. Panggilku lirih, suaraku bergetar penuh drama. Mas Elvan, kamu dengar aku? Elvan menoleh lambat. Matanya liar, penuh kebingungan dan, saat dia mengenaliku, ketakutan. Ingatan terakhirnya pasti adalah mobil sport yang melaju kencang, jeritan Mora, dan benturan keras. Dia pasti berpikir tamatlah riwayatnya. Rahasianya terbongkar. K.A. Kalila. Suaranya parau seperti gesekan kertas pasir. Dia mencoba menarik tangannya, tapi aku menahannya erat. Aku. Mora di mana? Inilah momen kuncinya. Aku mendekatkan wajahku, mengusap keringat di dahinya dengan tisu basah, lalu tersenyum sedih. SSTT, jangan banyak gerak dulu, sayang. Jahitan perutmu bisa lepas. Aku menarik napas panjang, menatap matanya dalam-dalam, menyalurkan aura, istri bodoh yang setia. Kamu beruntung sekali, Mas. Polisi bilang itu keajaiban kamu bisa selamat. Sopir taksi online itu, dia meninggal di tempat. Mata Elvan membelalak. Taksi online, bisiknya tak percaya. Iya,
Anggukku meyakinkan. Polisi bilang rem mobil taksi online yang kamu tumpangi blong di turunan Gombel. Mobilnya menabrak pembatas dan masuk jurang. Kenapa kamu naik taksi online sih, Mas? Bukannya kamu bawa mobil dinas? Elvan terdiam. Otaknya yang masih lambat karena obat bius mencoba memproses informasi ini. Kalila tidak tahu soal mobil sport sewaan itu? Kalila mengira aku naik taksi? Aku. Elvan tergagap, lalu dengan cepat menyambar alibi yang kusodorkan. Iya, mobil dinas mogok, jadi aku pesan taksi, mau ke stasiun. Syukurlah kamu selamat, potongku cepat, lalu memasang wajah sedikit bingung. Oh iya, Mas. Kebetulan sekali, di taksi itu ada penumpang lain. Mahasiswi. Namanya Mora. Kamu kenal? Polisi bilang mungkin dia penumpang Sheride searah denganmu. Jantung Elvan pasti berhenti berdetak sedetik. Dia menatapku lekat-lekat, mencari tanda-tanda kemarahan di mataku. Tapi yang dia temukan hanyalah kepolosan. Iya. Elvan menelan ludah susah payah. Mungkin, aku nggak perhatikan, aku tidur di mobil. Dia juga dirawat di sini, Mas. Kakinya hancur, harus dipasang pen. Kasihan sekali masih muda. Kataku datar sambil mengambilkan segelas air dengan sedotan. Minum dulu. Saat Elvan menyedot air itu dengan rakus, aku melihat bahunya turun. Dia lega. Dia merasa aman. Dia pikir dia masih memegang kendali atas kebohongannya. Minumlah yang banyak, Mas. Karena setelah ini, air pun akan terasa pahit. Keluar dari bilik Elvan, aku menarik napas panjang untuk mengubah ekspresi wajahku. Dari istri yang prihatin, menjadi kakak tiri yang dingin dan tegas. Aku masuk ke bilik kaca nomor 2. Tirai tebal memisahkan ruangan ini dari ruangan Elvan, sehingga suara tidak bisa tembus. Mora sudah sadar lebih dulu. Dia sedang menangis tanpa suara, menatap kakinya yang dibalut gips tebal dan digantung tinggi. Saat melihatku masuk, dia tersentak. Wajahnya pucat pasi. Rasa bersalah dan takut bercampur jadi satu. Dia tahu dia salah. Dia tahu siapa yang membiayai hidupnya selama ini, dan siapa yang baru saja dia hianati. Mbak Lila. Cicitnya. Air mata meleleh di pipinya yang lebam. Sakit, Mbak, kakiku sakit banget. Aku tidak mendekat untuk memeluknya. Aku berdiri di ujung ranjang, melipat tangan di dada, menatapnya seperti menatap spesimen di bawah mikroskop. Obat pereda nyeri sudah dosis maksimal. Mora. Tahan saja. Itu risiko kalau naik mobil ugal-ugalan, kataku tajam. Mora terisak. Maafin aku, Mbak, aku bisa jelasin? Simpan penjelasanmu. Aku tidak butuh, potongku. Aku melangkah mendekat, merendahkan suara agar terdengar lebih intim namun mengancam. Aku baru saja dari sebelah. Mas Elvan sudah sadar. Kepala Mora tersentak naik. Ada kilat harapan di matanya. Bodoh sekali. Dia masih berharap kekasih gelapnya itu akan melindunginya. Mas Elvan, dia selamat? Dia nggak apa-apa. Aku tersenyum sinis. Fisiknya? Lumayan. Tapi mulutnya? Jahat sekali, Mor. Maksud Mbak? Aku duduk di kursi samping ranjang, mencondongkan tubuh. Tadi saat polisi meminta keterangan awal, Elvan mengamuk. Dia bilang kecelakaan ini gara-gara kamu. Hah? Iya. Dia bilang kamu yang maksa dia lewat jalan tikus yang gelap itu karena kamu takut ketahuan orang kalau lewat jalan utama. Dia bilang kamu histeris di mobil, mengganggu konsentrasinya saat menyetir, menarik-narik tangannya. Aku mengarang cerita itu dengan sangat lancar. Dia bilang, kalau bukan karena rengekan manja kamu, dia nggak akan kecelakaan. Bohong, teriak Mora, suaranya parau. Mas Elvan yang mau lewat sana. Dia yang nyetir sambil mabuk kemenangan. Dia yang bilang kita bakal bebas. SSTT. Jangan teriak, bentakku. Kamu mau perawat dengar dan lapor polisi? Kalau polisi tahu kalian punya hubungan gelap, kasus ini bukan cuma kecelakaan lalu lintas, tapi bisa jadi skandal yang bikin kamu dipenjara atau dipermalukan se-Indonesia. Mora menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Dengar, Mor. Aku kakakmu. Walaupun kamu sudah jahat sama aku,
Aku masih berusaha menutupi aib ini demi nama baik keluarga. Tapi Elvan? Dia jelas-jelas mau cuci tangan. Dia mau menjadikan kamu kambing hitam supaya dia terlihat bersih. Aku berdiri, merapikan jas dokterku. Pikirkan itu baik-baik saat kamu sendirian di sini malam ini. Aku meninggalkan Mora yang kini meraung tertahan di bantalnya. Hatinya hancur. Kepercayaannya pada Elvan mulai retak. Retakan yang akan terus kulebarkan sampai mereka saling memangsa. Malam harinya, aku tidak pulang. Aku bertemu Bagas di ruang arsip yayasan di lantai 4. Ruangan itu penuh dengan tumpukan dokumen berdebu, tempat paling aman untuk bicara rahasia. Bagas, sahabatku sejak kuliah hukum dan kedokteran masih sering nongkrong bareng, melemparkan sebuah map tebal ke meja. Wajahnya tegang. Situasinya lebih buruk dari dugaan kita, Kal, kata Bagas tanpa pembukaan. Dia membuka laptopnya, memperlihatkan data digital. Jelaskan, pintaku sambil menyalakan lampu meja. Elvan bukan cuma main perempuan. Dia kecanduan judi online slot dan saham gorengan. Rugi bandar. Total kerugiannya selama 2 tahun terakhir mencapai 7 miliar. Dia menutupi lubang itu dengan meminjam ke sana-sini. Kartu kredit, pinjol, sampai akhirnya. Bagas menunjuk dokumen di meja. Dia meminjam ke sindikat rentenir, lintah darat, di pelabuhan. 5 miliar, gumamku, mengingat angka di dokumen tas hitam itu. 5 miliar pokok. Bunganya 20% per bulan. Dan jaminannya adalah sertifikat tanah rumah sakit ini. Dia memalsukan tanda tanganmu di surat kuasa menjaminkan aset. Dokumennya sangat rapi, notarisnya mungkin disogok atau dipalsukan juga. Aku memijat pelipis. Warisan ibuku. Rumah sakit tempat ratusan orang sembuh, kini dipertaruhkan di meja judi oleh suami yang serakah. Kapan jatuh temponya? Besok lusa. Kalau lusa uang tidak masuk, mereka punya dasar hukum, meskipun cacat, untuk melakukan sita eksekusi sepihak atau setidaknya membuat keributan yang akan menghancurkan reputasi RS Gracia Medica. Bayangkan kalau ada preman menduduki lobi rumah sakit. Pasien akan kabur. Izin operasional bisa dicabut. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi, desisku. Tapi aku juga tidak sudi membayar utang judi dia dengan uang yayasan. Bagas mengangguk. Dia mengeluarkan map biru dari tas kerjanya. Ini satu-satunya jalan keluar legal untuk melindungimu. Akta pengakuan utang pribadi dan pelepasan hak harta Gonogini. Maksudnya? Elvan harus menandatangani ini di atas materai. Isinya menyatakan bahwa utang 5 miliar itu digunakan sepenuhnya untuk kepentingan pribadi di luar kebutuhan rumah tangga. Dengan begitu, menurut UU Perkawinan, utang itu tidak bisa dibebankan ke harta bersama atau hartamu. Dan pasal tambahannya, sebagai kompensasi atas kerugian yang dia timbulkan, dia melepaskan segala hak atas aset rumah sakit dan rumah tinggal kalian. Aku menatap dokumen itu. Bahasanya rumit, penuh istilah hukum yang memusingkan orang awam. Dia tidak akan mau tanda tangan kalau dia sadar. Gas. Dia licik. Bagas tersenyum miring. Makanya, dia harus tanda tangan saat dia tidak sepenuhnya sadar. Kau dokternya, Kal. Kau yang atur kondisinya. Aku mengerti. Ini adalah operasi bedah jenis lain. Bedah hukum. Dan pisau bedahnya adalah pena di atas kertas. Jam 20 waktu Indonesia Barat. Waktu yang tepat. Efek sirkadian tubuh membuat pasien lebih mengantuk di jam segini, ditambah efek sedatif ringan yang kuberikan lewat infus Elvan setengah jam lalu. Aku masuk ke bilik Elvan membawa tumpukan map. Bukan cuma satu, tapi 5 map berbeda warna agar terlihat membingungkan. Mas. Panggilku lembut. Elvan membuka mata dengan berat. Kalila, jam berapa ini? Maaf banget ganggu tidur kamu, Mas. Ini loh, bagian administrasi rese banget. Mereka nggak mau memproses asuransi kecelakaan kalau berkasnya belum lengkap. Padahal biaya operasi kamu sama Mora sudah tembus 200 juta. Mendengar angka 200 juta, mata Elvan terbuka sedikit lebih lebar. Uang adalah kelemahannya. Dia tahu dia tidak punya uang sebanyak itu sekarang, karena dia pikir uangnya masih di rekening rahasia dan tidak bisa dia akses. Harus sekarang,
keluhnya. Iya, biar besok pagi langsung di cover asuransi full. Gratis. Kamu mau bayar sendiri 200 juta? Ancamku halus. Enggak. Ya udah, mana yang harus ditanda tangan? Aku membuka meja lipat di atas ranjangnya. Banyak nih, Mas. Tanda tangan di bagian yang ada tanda silangnya ya. Map pertama, persetujuan tindakan medis lanjutan. Dokumen asli, tidak penting. Shred. Dia tanda tangan. Map kedua, form klaim asuransi Jasara Harja. Dokumen asli. Shred. Dia tanda tangan lagi, matanya makin berat. Map ketiga, persetujuan rawat inap VIP. Shred. Banyak banget sih. Gumam Elvan, kepalanya terkulai. Sabar, satu lagi yang paling penting. Ini buat pembebasan biaya obat-obatan impor yang mahal itu. Ada materainya. Aku menyodorkan map biru, dokumen dari Bagas. Aku melipat kertasnya sedemikian rupa sehingga bagian judul, pengakuan utang pelepasan hak, tersembunyi di balik lipatan map. Hanya terlihat paragraf akhir dan kolom tanda tangan di atas materai 10.000. Di sini, Mas. Tanda tangan yang jelas ya, biar nggak ditolak orang asuransi. Aku menyodorkan pena, tanganku sedikit menahan kertasnya agar tidak bergeser dan memperlihatkan judulnya. Tangan Elvan gemetar memegang pena. Dia tidak membaca satu kata pun. Di kepalanya hanya ada keinginan untuk tidur dan bebas dari tagihan rumah sakit. Ujung pena menyentuh kertas. Tinta hitam menggores tanda tangannya yang khas. Garis bawah. Titik. Selesai. Jantungku yang sedari tadi berdegup kencang rasanya mau meledak karena lega. Aku menarik kertas itu dengan gerakan cepat tapi wajar, lalu menutup mapnya. Oke, sudah semua. Pinter suami aku, pujiku sambil mengusap rambutnya. Sekarang kamu tidur lagi ya. Mimpi indah. Elvan bergumam tidak jelas, lalu kembali terlelap dalam hitungan detik. Dia tidak tahu bahwa goresan tintanya barusan lebih mematikan daripada kecelakaan mobil yang dialaminya. Dia baru saja menandatangani vonis kemiskinannya sendiri. Aku berjalan keluar dari ICU dengan mendekap map biru itu di dada. Di lorong yang sepi, aku berpapasan dengan Bagas yang menunggu di ujung koridor. Aku hanya mengangguk pelan sambil menepuk map itu. Bagas menghela napas lega. Aset yayasan aman. Sekarang, perlindungan hukum sudah di tangan. Saatnya beralih ke penyiksaan mental. Isolasi akan segera kubuka, tapi bukan untuk membebaskan mereka, melainkan untuk membiarkan teror dunia nyata masuk menggigit mereka. Seminggu telah berlalu sejak operasi. Di permukaan, suasana rumah sakit Gracia Medica tampak tenang, namun di balik pintu ruang rawat, badai yang kusiapkan mulai bergemuruh. Aku melangkah masuk ke kamar rawat inap kelas 1 tempat Mora dirawat. Bau obat-obatan di sini lebih menyengat daripada di VIP, dan pendingin ruangannya berbunyi agak kasar. Mora sedang duduk bersandar, menatap kosong ke arah jendela yang menghadap parkiran motor. Wajahnya tirus, kehilangan kilau, mahasiswi sosialita, yang selama ini dia banggakan. Sore, Mor, sapaku datar. Mora menoleh cepat. Mbak Lila, kapan aku boleh pulang? Aku bosen di sini. Kasurnya keras. Aku tidak menanggapi keluhannya. Aku meletakkan ponsel pintarnya di atas meja nakas. Ponsel yang selama seminggu ini, ku deteksi. Ini HP kamu. Sudah selesai diperiksa polisi. Kamu boleh pakai lagi, kataku. Mata Mora berbinar rakus. Tangan kurusnya langsung menyambar benda pipih itu. Aku tahu persis apa yang akan dia lakukan, menghubungi Elvan. Tapi dia tidak tahu. Aku sudah memblokir akses komunikasi di antara mereka berdua secara permanen lewat pengaturan operator dan aplikasi pihak ketiga. Pesan Mora hanya akan berakhir di tong sampah digital. Aku duduk di kursi plastik di samping ranjangnya, mengamati jari-jarinya yang menari panik di atas layar. Kok centang satu? Gumam Mora gelisah. Mas Elvan kok nggak aktif? Mungkin dia sibuk, jawabku santai. Atau mungkin dia sedang menikmati uangnya. Mora berhenti mengetik. Dia menatapku bingung. Uang apa? Aku mengeluarkan selembar kertas yang sudah kulipat rapi dari saku jas dokterku. Itu adalah hasil cetak mutasi rekening rekayasa yang kubuat dengan sangat teliti.
Sebagai wali pasien, aku dapat akses ke notifikasi Bang Elvan untuk urusan administrasi rumah sakit. Lihat ini, Mor. Tanggal transaksinya 1 hari sebelum kecelakaan. Aku menyodorkan kertas itu. Di sana tertera transfer keluar sebesar 3.500.000.000 rupiah ke rekening bank luar negeri atas nama pribadi Elvan. Keterangan beritanya, dana persiapan pindah. Mora membaca angka itu dengan mulut ternganga. Tangannya gemetar hebat hingga kertas itu berbunyi kresek-kresek. 3,5 miliar? Bisiknya. Ini uang tabungan kami. Uang hasil gadai sertifikat. Dia bilang uang ini buat kita beli apartemen di Singapura. Tapi rekening tujuannya bukan rekening bersama kalian, kan? Pancingku dengan nada prihatin yang berbisa. Itu rekening pribadi Elvan. Dan lihat tanggalnya. Dia memindahkannya saat kamu sedang sibuk ujian tesis. Aku mencondongkan tubuh, menatap mata Mora lekat-lekat. Pikir pakai logikamu, Mor. Dia memindahkan semua uang ke rekening yang cuma bisa diakses dia sendiri. Lalu di kantor polisi, dia menyalahkan kamu atas kecelakaan itu. Polanya jelas, kan? Dia mau kabur. Sendirian. Kamu cuma alat mainannya yang rencananya akan ditinggal setelah dia aman di luar negeri. Nggak mungkin. Mora menggeleng, air mata mulai membanjiri pipinya. Mas Elvan cinta sama aku. Dia janji bakal nikahin aku. Cinta? Aku tertawa kecil, tawa yang kering dan menyakitkan. Laki-laki yang cinta nggak akan menimbun uang di rekening rahasia, sementara perempuannya terbaring patah tulang di rumah sakit kelas 2. Sadarlah, Mora. Kamu sudah dibuang. Aku berdiri, membiarkan racun itu bekerja. Mora meremas kertas itu hingga lecek, lalu melempar ponselnya ke dinding. Brengsek. Elvan penipu. Teriaknya histeris. Aku berjalan keluar kamar diiringi teriakan kemarahan Mora. 1 pion sudah jatuh. Keesokan harinya, jam 14 waktu Indonesia Barat. Jam besuk umum. Aku menelepon pos keamanan lobi depan. Pak Danu, nanti ada 2 tamu pria, perawakannya besar, mungkin pakai jaket kulit. Mereka bilang mau jenguk Pak Elvan di kamar 502. Tolong jangan ditahan, biarkan langsung naik. Mereka kerabat jauh suami saya dari luar kota. Siap, Dokter Kalila, jawab Pak Danu tanpa curiga. Aku memantau dari CCTV di Nurse Station. 2 pria berwajah sangar, salah satunya memiliki bekas luka di pipi, berjalan tegap masuk ke lift. Mereka adalah penagih utang, debt collector, dari sindikat tempat Elvan meminjam uang. Aku sengaja membocorkan lokasi Elvan lewat pesan anonim ke nomor mereka pagi tadi. Di kamar 502, Elvan sedang menikmati makan siang berupa sup krim jagung. Dia merasa kondisinya mulai membaik, dan dia masih berhayal bisa mengakses uang, rahasianya, begitu dia keluar dari sini. Brak! Pintu kamar VIP dibuka paksa tanpa diketuk. Elvan tersedak. Sendoknya jatuh berdenting ke lantai. 2 pria itu masuk, langsung mengunci pintu dari dalam. Bau rokok dan keringat jalanan seketika mencemari udara ruangan yang steril dan dingin itu. Wah, nyaman bener hidup lu, bos, ujar pria yang berbekas luka, namanya Bang Tigor, sambil menyeret kursi penunggu mendekat keranjang. Dia duduk dengan kaki diangkat, menatap Elvan seperti harimau menatap rusa pincang. Siapa kalian? Saya panggil satpam. Elvan berusaha meraih tombol darurat di samping bantal, tapi tangan Tigor lebih cepat mencengkeram pergelangan tangan Elvan. Cengkeramannya kuat, tepat di atas bekas infus yang masih lebam. Aarg. Sakit, jerit Elvan. Jangan berisik. Lu nggak kenal gue? Tapi lu kenal duit gue kan? 5 miliar. Jatuh tempo besok jam 12 siang, bisik Tigor tajam. Wajah Elvan memucat seputih kain spray. Dia mengenali mereka sekarang. Bang Tigor, tolong bang. Saya abis kecelakaan, kasih waktu. Elvan memohon, air mata ketakutan mulai menggenang. Tigor menepuk-nepuk pipi Elvan yang masih diperban dengan kasar. Gue nggak peduli lu kecelakaan atau mati suri. Bos besar butuh duitnya balik. Lu bilang mau lunasin sebelum cabut ke Singapura. Kan? Mana? HP saya,
HP saya hilang pas kecelakaan, saya nggak bisa akses m-banking. Elvan beralasan panik. Basi. Bentak teman Tigor sambil memukul pinggiran tempat tidur besi, membuat suara dentuman keras yang menggetarkan jantung Elvan. Jangan main-main, bos. Lu punya sertifikat rumah sakit ini kan? Kalau besok duit nggak masuk, kami yang bakal ambil alih tempat ini. Dan lu? Kaki lu yang patah itu bakal kami bikin permanen lumpuhnya. Mereka berdiri. Tigor mendekatkan wajahnya ke telinga Elvan. Ingat, besok jam 12. Atau lu tamat. Mereka pergi meninggalkan ruangan. Elvan gemetar hebat. Tubuhnya kejang karena serangan panik akut. Monitor jantungnya berbunyi bip-bip-bip sangat cepat. Dia meraung memanggil namaku. Kalila. Kalila, tolong aku. Aku menunggu 1 menit penuh di balik pintu, mendengarkan teriakannya dengan puas, sebelum akhirnya masuk dengan wajah kaget. Aku masuk tergesa-gesa, berpura-pura baru saja lari dari ruang kerjaku. Mas, kenapa? Siapa orang-orang tadi? Perawat bilang ada keributan. Tanyaku, memegang bahunya yang masih gemetar. Elvan langsung memeluk pinggangku erat, menangis seperti anak kecil. Ingusnya menempel di jas dokterku, menjijikan, tapi aku menahannya. Mereka rentenir, Kal. Mereka mau bunuh aku. Tolong aku. Tolong bayar utangnya. Racau Elvan di sela isak tangisnya. Aku melepaskan pelukannya perlahan, menatapnya dengan mata membulat. Utang? Rentenir? Mas, kamu ngomong apa? Kamu punya utang? Iya, 5 miliar. Aku pinjam buat modal bisnis. Tolong bayarin pakai uang yayasan dulu, Kal. Kamu kan ketua yayasan. Kamu bisa cairkan dananya sekarang. Tolong, nyawaku terancam. Elvan mengguncang bahuku kasar. Aku mundur selangkah, menepis tangannya. Ekspresiku berubah dari bingung menjadi sedih yang mendalam. Mas, astagfirullah, kamu lupa. Lupa apa? Bentak Elvan frustrasi. Seminggu yang lalu waktu kamu kritis di ICU. Suaraku melembut, penuh kesabaran yang dibuat-buat. Kamu sempat sadar sebentar. Kamu menangis. Kamu bilang kamu menyesal karena terlalu cinta dunia. Kamu bilang kamu mau menyumbangkan semua harta likuid, uang tunai, kita untuk amal jariah, supaya Tuhan kasih kamu kesempatan hidup kedua. Elvan melongo. Mulutnya terbuka, matanya berkedip bodoh. Hah? Kapan aku ngomong gitu? Kamu ngomong, Mas. Ada saksinya perawat jaga. Dan sebagai istri yang patuh, aku laksanakan wasiat kamu itu saat itu juga. Aku takut kamu lewat. Aku mengambil tabletku, membuka galeri foto. Menunjukkan bukti transfer, yang asli kali ini, dari rekening Elvan ke rekening donasi yayasan, lalu dari rekening yayasan dialirkan ke proyek pembangunan panti jompo dan renovasi bangsal. Lihat, 3,5 miliar uang di rekeningmu. Ditambah 1,5 miliar dana darurat yayasan yang kamu pegang aksesnya. Semuanya sudah jadi semen, bata, dan obat-obatan gratis buat orang miskin, Mas. Atas nama kamu, hamba Allah Elvan. Apa? Elvan menjerit, suaranya pecah. Kau gila? Itu uangku. Kenapa kau sumbangkan? Loh? Kok marah? Aku memasang wajah tersinggung. Bukannya kamu harusnya bersyukur? Berkat sedekah itu kamu selamat dari maut. Mas, uangnya sudah habis. Rekening yayasan sekarang saldo operasionalnya pas-pasan, nggak bisa diambil 5 miliar. Terus aku bayar rentenir pakai apa? Bodoh? Elvan melempar gelas air ke arahku. Gelas itu pecah di lantai. Aku menatap pecahan gelas itu, lalu menatap Elvan dengan dingin. Jaga ucapanmu, Mas. Tensi kamu naik, kataku datar. Dan soal bayar pakai apa? Bukankah kamu sudah tanda tangan surat pernyataan kemarin? Bahwa semua utang pribadi adalah tanggung jawabmu sendiri? Kamu bilang kamu mau mandiri? Elvan terdiam. Dia teringat tanda tangan yang dia goreskan saat mengantuk itu. Wajahnya berubah horor saat menyadari dia telah menjebak dirinya sendiri. Jadi, aku nggak punya apa-apa, dan aku punya utang 5 miliar. Aku mengangguk pelan. Benar?
Selamat berjuang, sayang. Aku sebagai istri hanya bisa bantu doa. Rumah sakit ini aset wakaf, tidak bisa digadaikan untuk utang judi. Aku berbalik keluar ruangan, meninggalkan Elvan yang mulai meraung-raung memukuli kakinya sendiri yang masih digips. Hari pengusiran Mora tiba. Dokter ortopedi sudah menyatakan dia layak rawat jalan. Mora duduk di kursi roda di lobi, mengenakan baju terusan yang kubawakan, baju lamanya yang sudah agak lusuh, bukan baju branded yang biasa dia pakai. Mbak Lila, kuncinya mana? Tagih Mora ketus. Dia masih marah soal uang 3,5 M. Itu, tapi dia tidak punya pilihan selain ikut aku. Aku mau pulang ke apartemen. Aku butuh istirahat total. Aku mendorong kursi rodanya keluar pintu lobi, menuju area drop-off. Di sana, bukan mobil Alphardku yang menunggu, melainkan sebuah taksi biru tua yang penyok di bagian bumpernya. Mora, kataku sambil menghentikan kursi roda. Apartemen itu, kuncinya sudah diganti sama pemilik gedung tadi pagi. Mora menoleh cepat, lehernya hampir terkilir. Maksudnya? Sewanya nunggak 3 bulan. Selama ini Elvan yang bayar, kan? Karena rekening Elvan kosong, seperti yang kuceritakan padamu, pembayaran gagal. Pemiliknya marah dan mengusir penyewa. Barang-barangmu sudah dipaking dalam kardus, dititip di pos satpam sana. Kamu harus ambil sendiri nanti. Mbak bohong kan? Suara Mora meninggi. Terus aku tinggal di mana? Aku nggak bisa jalan, Mbak. Aku butuh lift. Aku butuh AC. Aku mengeluarkan secari kertas, menyerahkannya pada sopir taksi yang sudah menunggu dengan bagasi terbuka. Pak, tolong antar adik saya ke alamat ini ya. Daerah Mangkang, dekat Tambak. Mora merebut kertas itu. Matanya melotot membaca alamatnya. Rumah ibu? Enggak, aku nggak mau ke sana. Itu gubuk, Mbak. Atapnya bocor, airnya payau. Banyak nyamuk. Mbak tega banget. Itu adalah rumah peninggalan ayah kandung Mora. Rumah kecil di daerah rawan banjir rob yang sudah lama ditinggalkan. Cuma itu rumah yang kamu punya secara legal. Mor, jawabku dingin. Aku nggak bisa nampung kamu di rumahku. Mas Elvan lagi stres berat. Aku nggak mau ada keributan kalau kalian ketemu. Mbak Lila jahat. Aku laporin Mbak. Mora meronta saat sopir taksi dan satpam mengangkat tubuhnya masuk ke kursi belakang taksi. Aku mendekat ke jendela taksi yang terbuka. Kamu mau lapor siapa? Polisi? Ingat, statusmu dalam kecelakaan itu masih saksi yang bisa naik jadi tersangka kalau Elvan buka mulut. Sebaiknya kamu diam, duduk manis di gubuk itu, dan nikmati hidup mandiri yang selama ini kamu inginkan. Jalan, Pak, perintahku pada sopir. Taksi itu melaju, membawa Mora menjauh dari kenyamanan hidup yang selama ini dia curi dariku. Aku melihatnya memukul-mukul kaca jendela sambil menangis. Tapi bagiku, itu pemandangan yang indah. Inilah puncak dari rencanaku di bagian 3. Pembunuhan karakter. 3 hari sebelum Elvan dipulangkan, atau lebih tepatnya, diusir, aku mengorganisir sebuah acara di aula utama rumah sakit. Undangan resmi disebar ke pejabat dinas kesehatan, kolega dokter, supplier obat, dan media lokal. Tajuk acaranya, Syukuran Keselamatan Peresmian Bangsal Donasi Bapak Elvan. Elvan tidak tahu menahu soal ini sampai 30 menit sebelum acara, ketika perawat memandikannya, merapikan rambutnya, dan memakaikannya ke meja batik yang bagus. Dia didudukan di kursi roda, masih bingung. Mau kemana? Tanyanya curiga. Ke aula. Ada kejutan buat kamu, jawabku sambil tersenyum manis. Begitu pintu aula dibuka, tepuk tangan riuh menyambutnya. Prok, prok, prok. Ratusan orang berdiri. Kilatan lampu kamera wartawan menyilaukan mata. Spanduk besar terbentang di panggung dengan foto wajah Elvan yang diedit bercahaya bak malaikat. Elvan terpaku. Dia tidak bisa mundur. Aku mendorong kursi rodanya naik ke panggung, mengambil mikrofon. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, suaraku bergetar haru, akting kelas 1. Di samping saya ini adalah suami saya tercinta. Pria yang tidak hanya kuat melawan maut, tapi juga memiliki hati seluas samudra. Elvan menatapku dengan tatapan horor. Dia mulai mengerti arah permainanku.
Dalam masa kritisnya, lanjutku lantang, beliau memutuskan untuk mendonasikan seluruh tabungan pribadinya senilai 3,5 miliar rupiah untuk merenovasi bangsal kelas 3 bagi pasien tidak mampu. Beliau rela jatuh miskin, asalkan pasien-pasien miskin bisa tidur nyenyak. Tepuk tangan meledak lebih keras. Hidup Pak Elvan. Dermawan sejati. Suami idaman. Wartawan merangsek maju, menyodorkan kamera ke wajah Elvan. Pak Elvan, apa motivasi Bapak menyumbangkan semua harta? Pak, bagaimana rasanya memulai dari nol lagi demi kemanusiaan? Elvan duduk kaku. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Mulutnya terkunci rapat. Jika dia berteriak, itu bohong. Kalila mencurinya, tidak akan ada yang percaya. Dia akan dianggap orang gila yang tidak ikhlas beramal, atau lebih parah, dia harus menjelaskan dari mana asal uang 3,5 miliar itu, judi rentenir penggelapan. Jika dia mengaku itu uang rentenir, dia masuk penjara. Dia terjebak dalam citra orang baik. Aku membungkuk, memeluknya dari samping agar terlihat mesra di kamera. Bibirku menempel di telinganya. Senyum, Mas, bisikku tajam. Kamu sekarang pahlawan. Pahlawan yang bangkrut, dikejar rentenir, dan tidak punya rumah. Tapi setidaknya, namamu harum kan? Nikmatilah tepuk tangan ini. Karena besok, yang akan mengetuk pintumu bukan wartawan, tapi Algojo. Dengan gemetar, Elvan memaksakan sudut bibirnya naik. Senyum yang lebih mirip ringisan orang yang sedang meregang nyawa. Terima kasih. Ucapnya lirih ke mikrofon, suaranya hampir menangis. Sempurna. Dia tidak bisa lari. Dia tidak bisa membantah. Dan besok, saat rentenir datang menagih, dia tidak punya sepeser pun uang, sementara seluruh kota tahu dia sudah menyumbangkannya. Rentenir akan berpikir dia mempermainkan mereka. Habislah kau, Elvan. 2 minggu pasca operasi, Elvan akhirnya diusir secara halus dari rumah sakit. Karena rumah kami di Candi Golf sudah kukunci aksesnya dan kuncinya sudah kuganti total. Sopir mengantarnya ke sebuah rumah kos di daerah gang sempit di belakang pasar, yang sewanya sudah kubayar lunas untuk 1 bulan. Itu adalah fasilitas terakhir dariku, atap untuk berteduh, meski bocor. Namun, Elvan tetaplah Elvan. Dia tidak terima. Malam itu, hujan turun deras. Aku sedang duduk di ruang tengah rumah utamaku yang luas dan hangat, memeriksa berkas pasien sambil menyesap teh chamomile. Tiba-tiba, terdengar gedoran brutal di pintu depan, mengalahkan suara petir. Satpam rumahku mencoba menahan, tapi aku memberi isyarat lewat interkom. Biarkan dia masuk, Pak. Pintu terbuka. Elvan berdiri di sana, basah kuyup. Pakaiannya masih baju yang sama saat dia keluar dari rumah sakit tadi siang. Dia bertumpu pada tongkat penyangga, kakinya menyeret. Wajahnya bukan wajah orang yang bersalah, tapi wajah orang yang merasa dizalimi. Kalila, teriaknya, air hujan menetes dari rambutnya ke lantai marmerku yang bersih. Apa maksudnya ini? Kenapa kunciku diganti? Kenapa sopir membuangku di tempat sampah itu? Aku suamimu. Ini rumahku. Dia mengangkat tongkatnya, hendak memukul vas bunga antik di meja konsol. Sentuh barang itu, dan aku akan menelepon polisi atas tuduhan perusakan properti dan ancaman kekerasan. Kataku tenang, tanpa beranjak dari sofa. Suaraku datar, tapi mataku menatapnya tajam setajam pisau bedah. Elvan membeku. Tangannya gemetar menahan amarah. Kamu istri durhaka? Kamu curi uangku. Kamu permalukan aku dengan donasi palsu itu, sekarang kamu usir aku? Aku akan gugat cerai. Aku akan tuntut harta Gonogini. Setengah dari rumah sakit itu milikku. Duduk, perintahku. Apa? Duduk. Sebelum kamu bicara soal hukum, tonton ini dulu. Aku menekan tombol di tablet yang terhubung ke TV layar datar 60 inci di dinding. Layar menyala. Bukan rekaman CCTV rumah sakit, melainkan rekaman dari dashcam interior mobil sport sewaan yang hancur itu. Polisi berhasil memulihkan memory card-nya dan menyerahkannya padaku sebagai bukti. Audio terdengar jernih membelah keheningan ruangan. Suara Elvan, tenang Mor, sertifikat rumah sakit sudah di tangan aku.
Notaris bayaran itu sudah siapkan akta jual beli. Habis kita jual tanahnya ke pengembang apartemen, kita cabut ke Singapura. Kalila, biarin aja dokter kaku itu membusuk sama pasien-pasien miskinnya. Suara Mora, tapi Mas, dia bakal curiga nggak? Suara Elvan, dia terlalu sibuk nyuntik orang. Dia itu bodoh soal bisnis. Begitu kita terbang besok, dia baru sadar dia udah jadi gelandangan. Lalu terdengar suara ban berdecit, teriakan Mora, dan benturan keras. Brak, layar mati. Di ruang tengah itu, wajah Elvan berubah warna dari merah pada menjadi putih kapur, lalu abu-abu seperti mayat. Dia mundur selangkah, kakinya lemas. Tongkatnya jatuh berdentang di lantai. Itu rekayasa. Cicitnya, tapi suaranya tak punya tenaga. Aku berdiri, berjalan mendekatinya, lalu melempar sebuah kantong plastik kecil ke dadanya. Dan ini, ditemukan di tas Mora malam itu. Test pak 2 garis. Positif. Aku menatapnya dengan senyum miring yang mengerikan. Kamu pikir aku menyelamatkanmu karena aku masih cinta? Tidak, Mas. Aku menyelamatkanmu supaya aku bisa melihat wajah ini. Wajah pecundang yang ketahuan belangnya. Wajah tikus yang terpojok. Kalila, dengar dulu. Elvan mencoba meraih tanganku. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu, desisku jijik. Keluar dari rumahku. Kembali ke kosan busukmu. Besok pagi jam 9, datang ke kantor yayasan. Kita selesaikan ini, atau rekaman ini kutayangkan di Videotron alun-alun kota. Elvan tidak menjawab. Dia memungut tongkatnya dengan susah payah, lalu berjalan keluar menembus hujan, kembali ke kegelapan tempat dia seharusnya berada. Keesokan harinya, ruang rapat Yayasan RS Gracia Medica terasa seperti ruang eksekusi. AC disetel di suhu terendah, menambah ketegangan yang membekukan tulang. Di ujung meja panjang, duduk Tante Sari, adik almarhumah ibuku sekaligus ketua Dewan Pengawas Yayasan. Wajahnya yang biasanya keibuan kini keras membatu. Di sampingnya ada Bagas, pengacaraku, yang sedang menata tumpukan dokumen bukti. Aku duduk di sebelah kanan Tante Sari. Di hadapan kami, duduk 2 terdakwa, Elvan dan Mora. Aku sengaja menjemput Mora dari pengasingannya pagi ini. Dia terlihat kurus kering, matanya cekung. Dia dan Elvan duduk berjauhan, tidak saling sapa. Aura kebencian menguar kuat di antara mereka berdua, hasil dari manipulasi yang kutanam di rumah sakit. Kita mulai, kata Tante Sari, suaranya bergetar menahan emosi. Yayasan telah melakukan audit forensik terhadap kinerja saudara Elvan sebagai manajer operasional selama 2 tahun terakhir. Bagas menyalakan proyektor. Data demi data terpampang. Markup pengadaan alat kesehatan sebesar 30%. Penggelapan dana renovasi kantin. Dan yang paling fatal, percobaan penjualan aset tanah wakaf yayasan dengan dokumen palsu. Tante Sari menatap Elvan dengan tatapan yang bisa membunuh. Ibu saya, mertua kamu, mempercayakan tempat ini padamu, Elvan. Dan ini balasanmu? Kamu mau menjual warisan keluarga kami demi berjudi? Elvan menunduk dalam, keringat dingin membasahi kemejanya. Tante, saya hilaf, saya terjerat utang. Bukan cuma itu, potongku. Mora, silakan bicara. Apa yang kamu bilang di taksi waktu itu? Mora mengangkat kepalanya. Dia melihat peluang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tante Sari, Mbak Lila sumpah, aku nggak tahu apa-apa soal penggelapan uang. Mora mulai menangis, air mata buayanya keluar lagi. Mas Elvan yang otak semuanya. Dia yang paksa aku ikut. Dia bilang kalau aku nggak mau nemenin dia ke Singapura, dia bakal sebarin foto-foto pribadiku. Aku korban, Tante. Aku diancam. Bohong. Elvan gebrak meja. Dia berdiri, menunjuk muka Mora. Dasar wanita ular. Kamu yang merengek minta dibelikan tas Hermes. Kamu yang minta apartemen. Kamu yang bilang, jual aja rumah sakit tua itu biar kita kaya. Jangan cuci tangan kau. Kamu yang penipu. Kamu bilang punya 3,5 miliar, ternyata kamu kere. Balas Mora menjerit. Mereka saling serang di depan kami. Saling membuka aib,
saling mencaci maki. Pemandangan yang sangat menjijikkan, sekaligus memuaskan. Mereka menghancurkan satu sama lain tanpa perlu aku kotori tanganku. Cukup. Tante Sari memukul meja dengan palu sidang. Hening. Elvan, mulai detik ini kamu dipecat tidak hormat. Kami akan memproses pidana penggelapan dan pemalsuan dokumen jika kamu tidak segera angkat kaki dari kota ini, putus Tante Sari tegas. Dan kamu, Mora? Tante Sari menatap keponakan tirinya itu dengan tatapan iba yang sudah hilang. Kamu dibiayai Kalila kuliah S2. Dikasih apartemen. Dikasih mobil. Ternyata kamu cuma parasit. Mulai hari ini, nama kamu dicoret dari daftar keluarga besar. Jangan pernah mengaku sebagai kerabat kami lagi. Yayasan menarik semua beasiswa dan fasilitasmu. Tante, jangan aku hamil. Mora memohon, merangkak mendekati kaki Tante Sari. Hamil anak laki-laki ini? Tante Sari menunjuk Elvan dengan jijik. Kalau begitu minta pertanggungjawaban dia. Kalian pasangan serasi. Sama-sama pengkhianat. Satpam masuk, menyeret mereka berdua keluar dari ruang rapat. Suara teriakan dan makian mereka masih terdengar sampai pintu lift tertutup. Aku menghela napas panjang. Satu beban besar terangkat. Kehancuran Elvan dan Mora tidak berhenti di ruang rapat itu. Itu baru permulaan dari realitas baru mereka. Mora, yang masih berpegang pada sisa-sisa harga dirinya sebagai akademisi, mencoba kembali ke kampusnya di Yogyakarta 3 hari kemudian. Dia berharap bisa menyelesaikan tesisnya dan mendapat gelar magister untuk modal mencari kerja. Namun, aku sudah mengirim surat cinta ke rektorat universitasnya sehari sebelumnya. Surat resmi dari Yayasan RS Gracia Medica yang menyatakan pencabutan beasiswa disertai lampiran BAP kepolisian tentang keterlibatan Mora dalam kasus pemalsuan dokumen dan pelanggaran etika berat. Saat Mora sampai di kampus, dia tidak disambut dosen pembimbing. Dia disambut oleh surat drop out. Siang itu, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku tahu itu Mora, dia pasti meminjam HP wartel atau orang lain. Aku mengangkatnya, menyalakan loudspeaker sambil menyuap makan siangku dengan tenang. Mbak Lila, Mbak Iblis, teriak Mora di ujung sana, suaranya serak dan histeris. Kampus aku. Mereka pampang namaku di mading sebagai mahasiswa bermasalah. Karirku hancur. Mbak, tega banget sih. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Dek, jawabku santai. Kamu memilih tidur dengan suami kakakmu dan bersekongkol mencuri asetku. Apa kamu pikir aku akan membiarkanmu lulus dengan tenang dan menjadi wanita karir sukses? Aku hamil, Mbak. Aku nggak punya uang. Elvan kabur. Aku harus makan apa? Kamu punya 2 tangan dan 2 kaki, kan? Belajar kerja keras, Mora. Seperti aku yang kerja keras jaga malam di IGD sementara kamu foya-foya pakai uangku dulu. Cuci baju orang, jadi buruh pabrik, atau jualan di pasar. Selamat datang di dunia nyata. Aku sumpahin Mbak Lila nggak bakal bahagia. Simpan sumpah serapahmu. Aku sudah bahagia sekarang. Klik. Aku mematikan telepon. Memblokir nomor itu. Kabar terakhir yang kudengar dari tetangga lama di Mangkang, Mora terlihat bekerja sebagai pelayan di warung makan pinggir jalan dengan perut yang mulai membesar. Wajahnya tua dan kusam. Tidak ada lagi skincare mahal, tidak ada lagi tas branded. Dia hidup dalam neraka yang dia bangun sendiri. 2 minggu kemudian. Pengadilan Agama Semarang. Sidang putusan cerai. Elvan datang tanpa pengacara. Dia tidak punya uang untuk menyewanya. Pakaiannya kucel, berat badannya turun drastis karena stres dikejar-kejar rentenir yang mulai menerornya setiap malam. Di sisi lain, aku datang didampingi Bagas dan tim pengacara elit. Aku tampil prima, mengenakan setelan blazer putih bersih yang melambangkan kebebasanku. Hakim ketua bertanya, saudara tergugat, Elvan. Penggugat menuntut perceraian tanpa pembagian harta gonogini berdasarkan surat pernyataan yang saudara tanda tangani. Apakah saudara menyangkal tanda tangan ini? Hakim menunjukkan map biru dari bab 10. Dokumen yang ditandatangani Elvan saat setengah sadar di ICU. Elvan membelalak menatap dokumen itu. Dia ingat momen itu.
Momen saat dia pikir dia menandatangani asuransi. Itu, saya ditipu. Saya lagi teler obat bius. Kalila bilang itu formulir asuransi. Teriak Elvan panik. Keberatan, Yang Mulia, potong Bagas tenang. Ada rekaman CCTV dari ruang ICU yang menunjukkan saudara Elvan sadar, duduk tegak, dan berkomunikasi lancar saat menandatangani dokumen itu. Beliau bahkan sempat berterima kasih pada klien saya. Bagas menyerahkan flash disk. Elvan skakmat. Dia tidak bisa membuktikan bahwa dia tidak sadar tanpa mengakui kebodohannya sendiri. Karena bukti sah dan bermaterai, ketuk hakim. Majelis hakim memutuskan mengabulkan gugatan cerai. Hak asuh anak tidak ada. Harta gonogini nihil karena tergugat telah melepaskan haknya sebagai kompensasi utang pribadi. To. Palu diketuk. Kami resmi bercerai. Aku berjalan keluar ruang sidang dengan langkah ringan. Elvan mengejarku di koridor, pincang-pincang. Kalila, tunggu. Kamu gak bisa biarin aku gini aja. Di luar sana ada orang-orang Bang Tigor. Mereka nunggu aku. Elvan benar. Di gerbang pengadilan, terlihat 2 mobil minibus hitam dengan kaca gelap parkir melintang. Beberapa pria berbadan tegap berdiri bersandar sambil merokok, menatap pintu keluar pengadilan. Itu bukan urusanku lagi, Mas maksudku, Pak Elvan, kataku sambil memakai kacamata hitam. Mantan istri tidak bertanggung jawab atas keselamatan mantan suami. Mereka bakal habisi aku. Kal, tolong kasih aku uang sedikit aja buat kabur. 10 juta. 5 juta. Elvan memohon, memegang ujung blazerku. Aku menepis tangannya, lalu masuk ke mobil Alphardku yang pintunya sudah dibukakan sopir. Aku menurunkan kaca jendela sedikit. Anggap saja itu karma, Elvan. Nikmati pelarianmu. Kaca mobil naik. Mobilku melaju keluar gerbang. Dari spion, aku melihat Elvan ragu-ragu melangkah keluar gerbang. Begitu dia melewati batas pagar pengadilan, para pria berjaket hitam itu langsung mengerumuninya. Elvan ditarik paksa masuk ke dalam minibus. Pintu dibanting. Mobil itu melaju pergi entah kemana. Aku tidak tahu apa nasibnya. Apakah dia dijual ke kapal ikan asing? Apakah dia dijadikan budak kerja paksa? Atau dia hanya dipukuli sampai lumpuh? Jujur, aku tidak peduli. Diagnosa akhirnya sudah tegak. Dia bangkrut total, finansial dan moral. 6 bulan kemudian. Matahari pagi menyinari lobi rumah sakit Gracia Medica yang kini semakin megah. Gedung baru di sayap kiri sudah selesai dibangun. Pasien antre dengan tertib. Sistem manajemen baru yang kuterapkan, tanpa campur tangan Elvan yang korup, membuat rumah sakit ini profitabilitasnya naik 200%. Aku berdiri di rooftop, tempat favoritku. Angin pagi menerpa jilbabku. Semarang terlihat indah dari atas sini. Tidak ada lagi teror. Tidak ada lagi pengkhianatan. Nama Elvan dan Mora sudah lama tidak disebut orang. Mereka seperti debu yang tersapu hujan. Ada rumor Elvan menjadi buronan polisi di pulau lain karena kasus penipuan baru. Ada rumor Mora melahirkan di klinik bidan desa dan anaknya diadopsi orang. Apapun itu, mereka hanyalah masa lalu. Dokter Kalila? Aku menoleh. Seorang dokter pria bertubuh tegap dengan senyum ramah menghampiriku. Itu Dokter Arya, spesialis bedah saraf yang baru direkrut bulan lalu. Dia kompeten, jujur, dan sangat menghormati etika profesi, kebalikan dari Elvan. Ada apa, Dok? Tanyaku sambil tersenyum. Senyum yang tulus, bukan senyum palsu yang kupakai 6 bulan lalu. Laporan bulanan IGD sudah di meja dokter. Dan, saya mau tanya pendapat dokter soal kasus pasien di bed 4. Cukup rumit, butuh analisa dokter. Baik, saya turun sekarang. Kami berjalan bersisian menuju lift. Ngomong-ngomong, Dok, kata Arya hati-hati. Saya dengar cerita soal masa lalu dokter. Saya kagum dokter bisa bangkit secepat ini dan bikin rumah sakit ini makin maju. Aku menekan tombol lift. Pintu terbuka. Pantulan diriku di cermin lift terlihat kuat, berwibawa, dan damai. Dalam kedokteran, ada istilah amputasi. Dok, jawabku tenang. Kadang kita harus membuang bagian tubuh yang busuk dan beracun demi menyelamatkan nyawa. Sakit memang,
dan kita kehilangan sebagian dari diri kita. Tapi setelah lukanya sembuh, kita bisa hidup jauh lebih sehat. Arya mengangguk, mengerti metaforaku. Diagnosa yang tepat, Dok. Ayo kerja. Pasien menunggu, kataku. Pintu lift tertutup. Aku siap menghadapi hari baru. Tanpa dendam, tanpa beban. Hanya aku, karirku, dan masa depan yang cerah.